saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Apa saudara? Shalom. Coba katakan shalom. Biasanya setiap awal ibadah kita shalom, saudara ya. Ya, makanya kita mau masuk tahun 2021 dengan berkata apa? Shalom. Ya, biasanya kita ngerti shalom. Shalom itu kadang-kadang kita berpikir itu salam. Ini orang Jawa apa? Ulun. Ya, kalau orang Islam assalamualaikum. Kalau bahasa Ibraninya shalom alaikum. Jadi shalom. Oke. Mari kita baca di dalam Mazmur 122 ayat 6 sampai 9. Bisa dibaca nggak? Bisa ya? Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berdoalah Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di dalam lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Nah, ini adalah rangkaian doa dari Daud. Ya, inilah bentuk shalom yang sesungguhnya, yang berkata biarlah kesejahteraan dan sentosa ada di dalam rumah dan ini menunjukkan artinya melingkupi segala aspek kehidupan. Shalom itu bukan hanya untuk kita di gereja. Oh, itu pembuka gereja. Oh, itu pembuka kalau ada pertemuan, tidak. Shalom itu sebenarnya ditujukan sebuah doa untuk meminta kiranya seluruh kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita perlu shalom. Kita perlu menghadirkan shalom, saudara ya. Kalau kita lihat Rasul Paulus, ya, dia memberikan contoh di Filipi 4 ayat yang ke-7 betapa pentingnya shalom, atau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan apa? Salam damai sejahtera. Dikatakan Filipi 4 ayat ke-7, dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus dalam doanya dia melihat bahwa damai sejahtera itu adalah sebuah kekuatan, sebuah power yang melampaui segala akal, segala hikmah, segala kemampuan manusia. Bukankah kemampuan manusia kadang-kadang diukur dengan akal kita, saudara? Semua itu sebetulnya di pikiran pengaruhnya. Contoh ya, kadang-kadang kita berpikir, ya maaf ya, kadang-kadang kita nyalakan iblis dulu. Oh, ini kalau pekerjaan iblis, enggak. Kadang-kadang persoalannya di sini. Iblis hanya akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita sakit, oh, gue orang waras, gue nggak sembuh. Itu di sini pikiran kita yang hendak dikuasai. Kalau sudah pikiran kita terintimidasi, maka pikiran itu yang akan mempengaruhi semua organ tubuh. Sehingga ketika engkau takut, maka firman Tuhan mengatakan lemahlah apa? Kecil apa? Kekuatanmu. Imunnya jadi kecil, kekuatan kita jadi kecil, kita gak semangat lagi karena apa? Pikiran. Nah, semua tergantung pikiran kita. Makanya Paulus berkata bahwa perlu kita shalom dari Tuhan, damai sejahtera Allah itu hadir. Karena itu yang akan melampaui pikiran kita. Itu kekuatan yang akan bisa melampaui kekuatan pikiran kita, sehingga akan membuat pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi fresh. Kalau pikiran kita tenang, kalau pikiran kita nyaman, maka kita akan kuat. Tubuh ini akan sehat. Paulus berkata, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Perlu shalom. Shalom itu dibutuhkan, apalagi hari-hari ini. Ya. Berikutnya, ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu, saudara? Ini, saudara. Lukas 1 ayat 1. Apa itu Lukas 1 ayat 1? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya,
Dan Elizabeth pun penuh dengan jadi ceritanya waktu itu ya, Elizabeth sedang hamil, Maria juga sedang hamil. Lalu ketika ketemu, ya mereka bersaudara masih. Ketika ketemu, Maria berkata shalom. Waktu Maria berkata shalom, lalu rupanya bayi yang dikandung oleh Elizabeth beronjal. Beronjalnya ya apa sebenarnya? Sampai waktu dulu anakmu pernah beronjal gak di perut? Beronjal, tapi firman Tuhan katakan melonjaklah anak yang di dalam kandungan, dan apa Elizabeth pun penuh dengan khasiat. Ketika shalom, tiba-tiba Roh Kudus bekerja, anak yang dalam kandungan bereaksi. Bukan hanya itu, Elizabeth penuh Roh Kudus. Artinya apa? Ada sesuatu yang dahsyat di dalam sebuah kata yang bernama shalom. Orang kadang-kala biasa menyebutnya sehingga merasa biasa-biasa saja. Mari kita akan lihat hari ini arti shalom. Ya, shalom dalam bahasa Ibrani artinya damai sejahtera. Itu yang pertama. Damai sejahtera itu apa sih? Damai itu tenang saja. Ada itu pernah dengar ya cerita lomba menggambar damai sejahtera. Salah satunya ada orang menggambarkan damai sejahtera itu ada burung yang sedang di atas batu karang. Dia tenang berdiri, bahkan berjumbu, sementara ada badai, ada ombak besar di sekitarnya. Jadi yang namanya damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketika masalah besar, engkau masih bisa tenang, engkau masih bisa menikmati hidup, engkau masih bisa bersukacita. Itulah damai sejahtera. Itulah shalom. Shalom artinya aman. Sebuah doa, sebuah ucapan yang berkata kiranya damai sejahtera, kiranya amanlah engkau. Shalom juga artinya selamat. Kiranya engkau selamat dalam perjalanan, selamat mungkin dalam pertempuran hidup, selamat dalam mungkin ada tantangan yang besar. Kiranya engkau alami perdamaian dengan orang lain. Shalom. Shalom artinya kiranya ketenangan hadir dalam hidupmu. Shalom artinya completeness. Ya, apa completeness? Wow. Makanya Daud berkata shalom ketika dia berkata damai sejahtera dalam doanya. Semoga kesejahteraan, dia sedang berdoa melingkupi seluruh aspek, komplit. Shalom. Shalom juga artinya kiranya utang-utangmu lunas. Waduh, siapa yang punya utang? Perlu bayar. Harus bayar ya. Tapi bukan hanya yang benar. Ketika aku berkata shalom, itu sebuah doa, hutangmu lunas. Haleluya. Shalom artinya kiranya engkau pulih, saya sakit pulih. Shalom artinya segala sesuatu diselesaikan dengan baik. Shalom artinya kiranya hidup mengalami dampak yang baik. Itu arti shalom. Luar biasa saudara ya. Arti shalom. Nah, padanan kata Ibrani shalom itu di dalam bahasa Yunani perjanjian baru adalah irin. Kata irin. Dari irin muncullah Irenia. Yosua Irenia. Kenapa Yosua saya kasih nama Irenia? Itu waktu istri saya hamil dia lagi pendidikan di Semarang. Dari mulai hamil muda sampai mau melahirkan dia bolak-balik Semarang Solo. Jadi jam 9 masuk kantor,
Nanti jam 12, jam 1 sudah keluar ke terminal, naik bis ke Semarang. Nanti kuliah dari jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam pulang, saya jemput ya, ke Semarang, balik itu setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, 2 tahun. Nah di tahun terakhir hamil Yosua. Satu kali saat ketika hamil besar, dia naik bis sampai keneknya, supirnya, konduktornya kenal sudah. 2 tahun loh saudara. Di jam yang sama pasti ketemu kenek supir itu. Loh Bu, kok mboten cuti saja sudah hamil besar. Itu turun biasanya di daerah masuk Semarang apa namanya? PLN. Ya PLN, itu daerah apa namanya? Itu terminal masuk Semarang itu ada. Nah itu kan biasanya bis kan, biasanya kalau motor kena agak lari ini sampai kondektornya, saya supir nih, ibu hamil gitu. Sampai mandi gerak, monggo Bu, ayo jangan wacap dulu ya Bu. Pelan saudara. Itu hamilnya Yosua sampai ketika dia usia 9 bulan, kami ngalami saudara. Waktu gereja keluarga Allah mau dibongkar, kami kan tinggal di sana ya. Kita harus keluar dari gereja, lalu kita menempati sebuah rumah yang oleh keluarga, yes ini nanti jadi milikmu, tapi kamu harus nyicil. Ya karena maka saya tinggal di waktu itu ada satu ruangan kami minta untuk tinggal. Kami sudah tinggal di situ. Di belakang sudah dibongkar, dibangun. Waktu jadi dibangun kami nggak boleh tinggal di situ. Soalnya dedet gitu sebenarnya. Waduh sampai saya nangis siapa nih. Setelah kita cari kontrakan, kita sampai dapat kontrakan di daerah Dempo Dalam. Nah saya ingat Dempo Dalam 2 nomor 21. Rumah cilik saudara, tipe 21. Panas ya sudahlah, kita masuk ke sana sampai akhirnya di sana Yosua lahir. Ya lalu kita berpikir ya, ini waktu hamilnya Yosua itu persoalannya luar biasa. Oh masalahnya luar biasa. Kami sampai pernah sudah nggak punya rumah, nggak punya duit, bingung. Tapi akhirnya Tuhan tolong kami bisa kontrak karena ada orang tiba-tiba telepon saya, tanya, lagi ngopo? Saya cerita saja. Biasanya nih dikasih duit bisa kontrak udah. Makanya saya kasih nama dia tadinya. Saya pikir perempuan, karena sampai mau lahir nggak kelihatan. Ini bedok pelanang, raketos saudara. Sampai kita saya kasih, saya siapkan Iren. Begitu ceprot, lanang. Apa ya? Irenian. Artinya apa? Damai sejahtera. Makanya dia kan anaknya tenang, damai sejahtera. Ya, beda sama kakak adiknya. Kalau adiknya, wah, haleluya. Tapi dia jauh lebih tenang. Iren itu artinya damai sejahtera. Ya, Iren bermakna satu keadaan yang tenang. Misalnya keadaan tanpa huru hara atau perang, adanya keharmonisan antar individu dalam keluarga harmonis, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Jadi itu artinya. Nah, kata ini bahkan diyakini terilhami dari kata Yerusalem atau bahasa Ibraninya Yerusalem. Artinya foundation of peace. Apa itu ya? Bahasa Jawanya dasar dari perdamaian. Sudah lihat sampai hari ini, selama Yerusalem nggak damai, nggak akan ada damai sudah. Di sana sampai hari ini gontok-gontokan ya. Dan Raja Salomo artinya damai. Shalom diartikan sebagai sapaan akrab, tetapi juga memegang makna yang mendalam bahwa oleh Yesus sebagai gambaran kerajaannya dan sesuatu yang selalu dirindukan oleh manusia. Shalom itu gambaran kerajaan Yesus. Milik Yesus yang dipimpin oleh Yesus, kerajaan damai sejahtera. Ya, apa ini cilik banget saudara. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6-7 dikatakan situ, Yesus salah satu gelarnya adalah Raja Damai, yang besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi satu ciri khas dari kerajaan Allah adalah shalom.
Satu ciri khas dari kerajaan yang dipimpin Raja Damai itu adalah shalom. Ya. Ketika kita mengucapkan shalom, nah ini, apa yang akan terjadi, saudara? Yang pertama, ketika saudara mengucapkan kata shalom, berarti saudara sedang berkata bahwa keadaan yang mungkin sedang perang, terjadi perselisihan, engkau sedang berkata damai. Ini lawan kata dari perang, lawan kata dari perselisihan. Perlunya engkau mendoakan shalom untuk keluargamu kalau keluargamu sedang goncang, terjadi perpecahan luar biasa. Ketika di bangsa kita sedang mengalami satu goncangan yang luar biasa, perlunya kita berdoa, Tuhan kiranya shalom turun atas Indonesia. Ya, sehingga ada pujian kan? Apa? Shalom atas shalom. Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Indonesia penuh. Oh, kalau kita perkatakan dengan iman shalom, artinya kita sedang meminta kuasa Tuhan yang mendamaikan segala sesuatu, yang akan membuat hal-hal yang rusak itu oleh kuasa Tuhan menjadi damai. Shalom itu luar biasa. Ketika engkau mengucapkan shalom, engkau sedang mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata profetik bahwa damai turun, yang berselisih berhenti, yang berperang berhenti. Lukas 14 ayat kedua. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat shalom. Betapa dalam peperangan yang diperlukan shalom. Hari-hari ini banyak peperangan terjadi, peperangan rohani, peperangan atas ketakutan segala. Kita perlu shalom dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengucapkan shalom, kita sedang menyatakan keadaan tenang. Meskipun mungkin ancaman terjadi luar biasa, tetapi iman kita berkata tenang. Meskipun tantangan terjadi luar biasa, ada gangguan, ada hambatan, kita bisa berkata tenang, ya. Shalom. Artinya kita sedang memproteksi, meminta supaya perlindungan Tuhan turun atas hidup kita. Lukas 2 ayat 29 dikatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ketika kita mau perjalanan, kita tahu perjalanan kita mungkin penuh dengan tantangan. Mari kita mintakan shalom Tuhan turun. Karena shalom yang dari Tuhan itu, Dia akan memproteksi hidup saudara dan saya. Ketika kita mengucapkan shalom, kita sedang berkata apa? Segala sesuatunya menjadi sehat, makmur, bahagia, segala keadaan menjadi baik. Itu shalom. Ya. Jadi Lukas 1 ayat 79 dikatakan untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mintakan shalom. Doakan, katakan shalom Tuhan turun atas hidupku, atas keluargaku. Ketika mungkin sedang sakit, katakan shalom Tuhan turun. Artinya kita sedang berkata menjadi sehat, menjadi makmur, menjadi bahagia, menjadi baik. Kata shalom. Shalom juga artinya selamat. Ya, dalam Hakim-Hakim 4:17, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik, ada shalom antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni. Ketika ada peperangan, lalu saudara berkata shalom, kau sedang berkata kiranya semuanya selamat. Yang sedang bertentangan menjadi baik, dipulihkan. Shalom untuk keluargaku Tuhan, shalom untuk istriku, untuk anak-anakku,
untuk gerejaku, untuk kotaku. Shalom. Nah, shalom. Yang kelima, ketika kita mengucapkan shalom, kita sedang menyatakan bahwa Allah dinyatakan sebagai Allah damai sejahtera. Dia akan hadir memberikan damai sejahtera. Kita sedang berkata, Tuhan, Engkau Allah Raja Shalom, Engkau Allah damai sejahtera, turun, hadir. Nah, kalau Allah hadir, yang dahsyat pasti terjadi. Ya, sehingga bayi yang di dalam kandungan melonjak, sehingga Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Oh, dahsyat saudara ya. Jadi shalom itu luar biasa. Lalu yang keenam, ketika kita mengatakan shalom, kita sedang menyatakan Yesus adalah Raja Damai. Kita sedang memberitakan dialah Raja Damai. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita sedang menghadirkan Yesus. Lalu yang terakhir, ketika kita mengucapkan shalom, dalam perjanjian baru menyatakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini adalah milik orang percaya. Orang percaya hidupnya diwarnai dengan shalom. Mari hari ini kita akan awali tahun yang baru dengan berkata, kiranya shalom Tuhan terjadi sepanjang tahun 2021. Ya, kita boleh saja tahun 2020 kita mungkin mengalami persoalan, hari ini mungkin belum selesai dan mungkin masalah kita nggak tahu sampai kapan. Tapi mari kita mau katakan, tahun 2021 setiap kita mengalami shalom, setiap keluarga mengalami shalom, kota kita mengalami shalom, bangsa kita mengalami shalom. Amin. Mari saudara, engkau masuk rumah, biasakan mulai sekarang shalom. Artinya engkau sedang memberkati rumah itu, dan engkau sedang mengizinkan Allah hadir dalam rumah. Mari kita kuasai, mari kita pengaruhi atmosfer, terutama di sekitar kita. Shalom dengan shalom, dengan menghadirkan Tuhan. Ketika kita berkata shalom, kita sedang menghadirkan Tuhan. Shalom Aleichem. Kehadiran Allah Raja Shalom itu hadir di tempat di mana kita berada. Ya, mari kita mau berkata Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Biarlah tahun yang baru ini shalom Tuhan hadir. Ya, dalam pekerjaanmu berkata shalom Tuhan hadir di pekerjaanku. Tantangan boleh banyak, tapi ketika shalom itu hadir, berkat mujizat terjadi. Amin. Biarlah tema tahun ini bagi gereja kita adalah setiap keluarga mengalami shalom. Amin. Ya, apapun kita ngomong temanya gitu ya, itu yang Tuhan ingin lakukan, kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mengalami shalom dari Tuhan, seperti tadi Elizabeth, kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan kalau kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, Paulus dan Silas ketika dia terpenjara, penjara tidak akan menghalangi dia untuk mengalami shalomnya Tuhan. Bahkan ketika dia menghadirkan shalomnya Tuhan, mujizat terjadi, belenggu terlepas, pintu penjara terbuka. Hari ini hadirkan shalom dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam tempat pekerjaanmu. Begitu mau masuk tempat pekerjaan, masuk kantor, katakan shalom, shalom atas tempat ini, shalom atas pekerjaanku, tokoku. Masuk buka toko, shalom. Engkau sedang berkata, hadirat Tuhan Raja damai itu hadir. Ada orang mau ngamuk-ngamuk masuk toko saudara, di tempat pekerjaan saudara. Kalau shalom itu, Raja Shalom itu hadir, Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Tuhan berkata, Alkitab berkata, Amsal berkata begitu, hati raja-raja bagaikan aliran air di tangan Tuhan. Tuhan bisa membelokkan hati orang. Bahkan hati raja pun bisa diubah oleh Tuhan. Hati manusia yang bisa mengubah Tuhan. Kalau raja itu hadir,
hati orang sekeras apapun bisa diubah oleh Tuhan. Mari kita tahun ini, mari kita ingin berkata, ini menjadi tahun shalom bagi gereja kita, bagi rumah tangga kita. Biarlah bangsa kita juga mengalami shalom, kota kita pun mengalami shalom. Artinya ini damai sejahtera, selamat, kelimpahan, sukacita, apalagi segala hal yang baik, komplit. Kita sedang berkata yang terbaik dari Tuhan jadi. Amin. Kiranya tahun ini kita awali dengan shalom, kita lewati dengan shalom, kita akhiri dengan shalom. Amin. Ya, kita akan melihat hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Raja damai hadir di keluarga, dalam pribadi, dalam pekerjaan kita selama tahun ini. Jadi Tuhan, sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan membawa kemuliaan hanya bagi segala ya, amin. Percaya di tahun yang baru ini 2021 kami akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, mengalami shalom Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, dimulai dengan langkah pertama kaki kami di minggu ini, kiranya sejak hari ini shalom Tuhan menyertai kaki kami dimanapun kami berada. Ketika kami harus berjumpa dengan banyak orang, shalom Tuhan akan mendahului. Ketika kami harus bekerja, shalom Tuhan berjalan di depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan kami menjadi lebih baik. Di dalam Yesus kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anugerah-Mu terus menyertai kami. Mari kekasih Tuhan sebelum pulang, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Diberkatilah kemana engkau pergi. Shalom Tuhan menyertai engkau di setiap jalan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus dengan kuasanya menyertai perjalanan hidupmu dari mulai awal tahun ini sampai selamanya dengan kuasa yang luar biasa. Di dalam nama Yesus yang diberkati diurapi Tuhan, katakan bersama amin, amin.